Untuk melakukan transfer dari Indodax ke MetaMask ada beberapa tahapan pemilihan yang harus kita eh, evaluasi, yaitu mengenai biaya terutama. Kita akan memilih biaya yang terendah dari beberapa model atau tahapan untuk melakukan transfer ke MetaMask. Pertama, kita akan menguji coba dengan melakukan transfer melalui crypto USDT. Dan yang kedua dengan BNB. Di sini ada beberapa perbedaan biaya. Kalau di USDT itu ada 3 titik yang harus kita melakukan gas fee dalam transfer ke MetaMask. Untuk BNB ada 4 titik. Akan tetapi masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Apakah itu untuk kelebihan dan kekurangannya? Mari kita bahas satu-satu. Oke, tahapan pertama kita lakukan di Indodax dengan koin USDT. Tentunya kita jika mempunyai mengisi saldo, bisa dari bank lokal, juga bisa dari wallet seperti Dana, OVO ke Indodax. Dan baru kita tukarkan di koin USDT. Nah, di sini tahap pertama ini sudah kena gas fee 2 kali nanti ya. Pertama, kita pembelian atau tukar koin kita dengan USDT, nantinya juga kena dalam penarikan ketika kita transfer ke MetaMask. Oke, yang pertama proses kita penukaran sudah kena gas fee. Yang kedua, nah di sini bentar ya. Kalau di USDT inilah, kalau di USDT itu biayanya kita dikenakan 5 USDT. Kita transfer ke MetaMask dan minimal 10 USDT yang kita boleh transfer minimal. Nah, kalau di BNB itu biaya transfer atau gas fee-nya 0,0075 dan kita bisa transfer minimal 0,01 BNB. Nah, di sini sebetulnya ringan. Ketika kita mau transfer di BNB itu ringan. Dia akan tetapi punya tahapan lebih banyak di kemudiannya atau di kedepannya. Kita bandingkan. Nah, tadi di tahap pertama ya, BNB mempunyai kelebihan di sana, lebih batas biaya fee dan batas transfer itu lebih ringan. Oke, setelah MetaMask kita akan mentransfer. Kalau USDT langsung bisa kita swap ke Eskrim ya. Kita swap ke Eskrim untuk melakukan penukaran ke core langsung bisa. Kita pakai jaringan ERC20 ya, yang USDT-nya di sini karena ini jaringan Ethereum. Ya, untuk kecuali kita menuju ke Indodax itu BEP20. Oke. Kalau di BNB kita tidak bisa langsung swipe ke Eskrim, dia harus melakukan penukaran lagi, penyesuaian ke USDT. Nah, kita harus menukarkan ke USDT lagi, kita swipe lagi. Nah, di sanalah yang membuat biaya tambahan yang poin ketiga ini. Nah, setelah itu baru kita swipe-kan Eskrim ke core. Jadi biaya keempat swipe ke core. Setelah BNB, setelah kita membeli di Indodax 1, terus kita transfer ke MetaMask kena 2, ini gas fee-nya, baru kita swap lagi ke USDT ke jaringan ERC20, itu biar akan terbaca di MetaMask untuk swap-nya ke Eskrim nanti. Nah, 3, dan ketika penukaran di core-nya itu kena gas fee lagi. Sama biayanya, sama mahalnya sebetulnya. Bila ada alternatif lain, Anda bisa pakai alternatif lain saja. Mungkin dari exchange katanya lebih murah. Kita tinggal deposit ke exchange, ke OKX, langsung kita transfer, kita belikan core, terus kita langsung bisa membeli di MetaMask. Kita transfer saja ke MetaMask langsung ke jaringan core. Oke, sekarang kita bagaimana cara sistemnya di MetaMask untuk pembukaan akun, alamat BNB dan USDT tersebut. Langkah kedua, kita mempersiapkan alamat dompet BNB. Kita lakukan pengaturan jaringan BNB. Kita masuk ke jaringan. Nah, di sini nanti ada otomatis BNB Smart Chain. Kita bisa langsung mengklik, atau kalau belum ada bisa membuat jaringan. Nanti pengaturannya saya tulis di kolom deskripsi di bawah video ini.
Oke, untuk langkah pengubahan jaringan, kita tekan jaringan, kita pilih BNB. Saya akan memindahkan saldo BNB dari Indodax ke Metamask. Tekan terima. Oke, saya salin alamatnya untuk penerimaan, baru kita lepas masuk ke Indodax dulu. Oke, saya akan masuk ke Indodax. Oke, kita lihat aset. Nah, di sini ada BNB senilai 0,018519666 BNB. Inilah yang kita pindahkan. Kita bisa menariknya dengan cara kita tekan BNB. Oke, kita melakukan penarikan atau dipindahkan. Nah, ini kita pakai jaringan BIP20 ya, BIP20, ingat. Terus kita tekan jumlahnya di sini. Itu semua nanti penarikan kita tarik di sini semua ya. Dan alamatnya dahulu kita ketikkan di sini. Kita bikin alamat baru. Nah, alamat yang kita copy dari Metamask tadi di sini kita tulis. Untuk labelnya terserah, saya tulis BNB Indodax. Oke, habis itu kita tidak ditulis tidak apa-apa, ini labelnya juga kita masuk ke jumlah yang kita tarik. Akan saya tarik keseluruhan, saya pindah ke Metamask 001851966. Oke, BNB. Oke, nanti saya mendapatkan kode OTP. Saya minta kode OTP dulu melalui SMS atau Authentic Google. Oke, ntar saya akan minta miss-call dulu. Oke, satu tahapan lagi atau satu langkah lagi, kami telah mengirim email konfirmasi ke alamat email Anda. Silakan klik link di dalamnya. Kita disuruh ngecek ke email untuk memastikan. Oke. Ya, untuk konfirmasi, saya konfirmasi permintaan ini untuk kode verifikasinya. Oke, sukses. Kita tunggu beberapa saat di Metamask. Kita masuk ke Metamask dulu, kita cek apakah sudah masuk di sana. Beberapa saat yang lalu juga telah ada notifikasi bahwa penarikan telah selesai di sini, telah terkirim. Kita cek di Metamask ya. Oke teman-teman, maaf tadi ada permasalahan karena apa yang saya transfer dari Indodax, BNB-nya tidak masuk ke Metamask sini. Nah, ternyata ada permasalahan. Inilah permasalahannya. Ini penting bagi teman-teman yang mungkin sama mengalami seperti saya tadi. Jadi BNB-nya yang saya transfer dari Indodax tidak masuk ke Metamask. Ini dipersoalkan karena jaringan. Tapi Anda tidak usah mengotak-atik pengaturan jaringan tersebut. Itu ternyata sudah betul jaringannya ya. Bentar, pengaturan jaringan ini sudah benar pengaturannya ya, ini. Nah, ketika Anda mengatur ini tidak bisa menyimpan, caranya begini nanti. Ada yang Anda melakukan setting ini tidak bisa tersimpan, Anda perlu download ini, WAP ini. WAP ini penting karena untuk mengatasi permasalahan tadi. Setelah saya beberapa kali mengalami kegagalan dalam menyimpan, saya pakai itu. Nah, setelah saya aktifkan WARP ini untuk VPN, baru bisa terkoneksi. Ini masuk saldo saya yang real dari Indodax tadi. Nah, itu permasalahannya. Ini penemuan baru. Jadi teman-teman kalau ada permasalahan seperti ini, Anda bisa download saja untuk WARP. Dan jangan takut
tidak masuk karena hanya sekedar jaringan tadi. Anda aktifkan saja WRP-nya ini, tinggal tekan seperti ini, nanti akan terkoneksi dan terselesaikan masalah. Langsung nanti Anda refresh kembali, keluar dari MetaMask terus masuk lagi, muncul seperti saya ini. Oke, berikutnya saya akan menukarkan atau swap BNB ini ke USDT. Oke, saya akan menukarkan atau swap. Kita pilih jaringan USDT ya, karena apa? Untuk kita membeli core tidak bisa langsung dari BNB, kita harus swap dulu ke core. Oke, saya tulis dulu nominalnya 0,01102. Nah, kalau kita tukarkan semua gini tidak bisa, kita harus menyisakan 2 digit terakhir. Oke, saya tekan 0. Oke, habis itu kita tekan dapatkan kuotasi. Oke, kita cari dulu untuk mencari harga penukaran spot terbaik, kuotasi. Tunggu beberapa saat. Oke, sudah ketemu kuotasinya. Langsung saja saya akan menukarkan dengan biaya gas BNB 0,38, perkiraan sampai 0,46, cukup mahal juga dengan saldo yang saya miliki. Kita masuk ke perambahan, terus kita masuk ke website es krim dulu ya. Oke, saya kopikan dulu es krim, swap. Oke, kita masuk. Nah, ini masuk. Oke, kita koneksikan dulu ke MetaMask, sudah otomatis. Kita masuk ke jaringan core. Nah, baru kita swap untuk membeli core-nya. Ini posisi tadi di USDT. Nah, ini sudah terbaca. Kalau seperti ini kita mudah. Oke, di core sudah terbaca, dan yang kita targetkan di mana? Kita cari USDT dulu ya, di sini ya. Ini USDT, kita pindah ke USDT. Terus kita targetnya dikembalikan waktu kita kirim ke Indodax kemarin, atau kita withdraw ke Indodax. Ini kebalikannya, settingannya kita ke core USDT ke core, kemarin core ke USDT. Nah, ini sudah kebaca USDT nya ya, saldonya sedikit, yang penting bisa dipahami. Berapa sih untuk mendapatkan core, nilainya saya maksimal saja. Oke, di harga saat ini terbaca, nanti kita mendapatkan 0,7 di harga berapa itu, 2,2. Oke, kita proses saja ya. Oke, saya akan proses untuk pembelian core. Oke, berapa ini gas fee-nya? Gas fee-nya murah sih, kalau di proses ini di es krim itu murah prosesnya. Yang mahal nanti ketika Indodax ke MetaMask itu, kita setujui ya. Ini cuma 0,0005, sangat murah. Oke, kita setujui ya. Sudah proses swap. Oke, kita konfirmasi. Udah ya, udah masuk kayaknya. Sudah tidak ada lagi. Estimasi biaya gas 0,16 core sudah masuk. Kita konfirmasi lagi. Oke, transaksi terkirim. Kita lihat di dompet dulu. Oke, USDT sudah 0, sudah bertambah core saya di sini. Yang tadinya bisa dilihat teman-teman pada awalnya, sekarang sudah 0,8. Oke, dan inilah proses untuk swap USDT ke core. Jadi pembelian